welcome to my channel. Pagi ini kita akan membahas mengenai gutasi ya. Jadi apa itu gutasi itu contohnya seperti gini ya. Saya ada bawa dua daun. Jadi pada aglonema itu sering terjadi juga ujung tepi daun. Jadi ini saya ada buat skemanya ya. Ujung tepi daun itu tuh menguning. Jadi contohnya seperti kayak gini, ini ujung-ujung tepi daun yang jadi menguning ya. Dia jadi menguning kayak seperti gini. Ini untuk contoh kalau misalnya di daun aglonema begitu, itu ujung tepi daun tuh menguning. Itu bisa terjadi karena kita salah menempatkan ya. Jadi tanaman aglonema itu saya juga pernah ngalami ya. Jadi contohnya ini susan ya. Pada waktu lalu saya taruh susan ini nih di bawah. Jadi di bawah di bawah dari rak ini, sehingga dia tidak dapat pencahayaan. Jadi akhirnya saya pelajari kembali ya, kenapa kok bisa begitu ya. Jadi ini contohnya seperti gini, air ini kan diserap oleh akar. Nah, jadi air ini, kalau airnya yang diserap ini, kalau tanah terlalu lembab atau terjadi overwater, itu akarnya airnya ini diserap oleh akar, dia akan kirim ke batang dia akan ke daun. Nah, daun ini dia akan menguap lewat air, ini akan menguap lewat stomata. Itu disebut transpirasi ya. Jadi kalau misalnya dia menguap jadi misalnya daun ini menguap secara sempurna atau normal, itu penguapannya normal itu dia akan masuk ke kurva yang sebelah kanan ya. Dia ini penguapan sempurna, prosesnya selesai. Tetapi kalau tidak jadi penguapannya itu tidak sempurna atau tidak normal atau terjadi overwater, maka tepi daun itu akan tepi daun itu akan ada lubang. Jadi contohnya seperti gini ya. Ini kan tepi-tepi daun ini ada lubang. Nah, kalau tepi daunnya itu ada lubang, itu disebut lubang di tepi daun itu disebut hidatoda. Hidatoda ini dia akan keluar air. Jadi seperti kayak begini, dia akan keluar air di sini ya. Kalian mungkin bisa lihat kalau terjadi salah penempatan, itu dia akan keluar air, dan di ujungnya ini hidatoda ini dia akan numpuk di sini. Jadi contohnya seperti begini, airnya itu akan keluar di pinggir sini dan dia akan menumpuk di ujung sini. Apalagi kalau sampai terjadi kayak kerak airnya itu karena bisa terjadi kayak begitu tuh karena mineral. Jadi mineral itu yang akan membuat ujung daun ini menjadi kuning. Jadi contohnya seperti kayak gini ya. Nah, ini kan gini ya, semua ini ujung daun yang kuning. Ini bukan dari aglonema ya, tapi saya ambil contoh dari beberapa daun supaya lebih jelas ya. Jadi kalau ujung daun tuh sudah menguning seperti kayak begini, ada kejadian ada peristiwa seperti gini yang namanya gutasi ini, kalian itu tidak perlu mengganti metan, tetapi kalian hanya memindahkan tempatnya. Jadi kemarin itu saya kan taruh susan ini kan saya taruh di bawah ya, jadi di bawah rak. Nah, karena dia kurang pencahayaan, kurang matahari, dan saya juga tidak jemur ya pada waktu itu ya. Akhirnya saya jemur. Nah, saya jemur ini ujung daunnya ini kan dari aslinya, dari awalnya kan ini seperti gini ya, dia menguning seperti gini. Nah, setelah itu menguningnya ini kan dia kan berhenti ya. Jadi dia tidak jadi seperti kayak begini. Seperti gini. Nah, kalau ada kejadian-kejadian seperti gini, itu jangan sampai terjadi salah langkah. Jadi seharusnya kita hanya cukup pindahkan tempatnya aja. Jadi seperti ini saya kan akhirnya taruh di atas rak ya yang ada pencahayaannya. Terus saya juga setiap pagi saya jemur. Jadi antara jam 8 sampai saya itu maksimalnya tuh jam 9.30 atau jam 9 ya, saya jemur langsung di matahari. Nah, habis gitu setelah saya jemur kurang lebih 1 minggu lebih, ini proses gutasinya ini langsung berhenti. Jadi ujung daunnya ini tidak lagi menguning seperti sebelum-sebelumnya ya. Jadi itu hal-hal yang kita tuh harus memperhatikan supaya tidak terjadi salah penanganan terhadap aglonema. Dia hanya butuh matahari, tetapi karena kita salah penempatan bisa terjadi seperti kayak begini. Nah, kalau kalian sudah mengalami hal-hal seperti kayak begini, kalian cukup gunting aja. Jadi ini kan ada batasannya ya. Kalian ambil 1 cm dari daun ini, kalian gunting. Nah, untungnya punya saya ini kemarin, dia ini tidak sampai menjadi terlalu banyak masalah ya, karena dia masih baru sedikit aja. Saya sudah langsung tahu bahwa ini ada terjadi salah penempatan dan saya kurang jemur pada waktu itu, sehingga bisa segera
diatasi dan tidak menjadi masalah. Nah, kalau seandainya kalau kalian sudah terlanjur seperti kayak begini ya, saya anjurkan gunting dan segera dipindahkan, tidak perlu dibongkar ya. Nah, tidak nanti berikutnya saya akan jelasin mengenai bagaimana untuk yang klorosis ya. Jadi bagaimana daun aglonema media tanam itu bermasalah sehingga terjadi klorosis yang kalian harus ganti metan. Nah, untuk hal-hal kayak begini tidak perlu kalian ganti metan. Tetapi kalian harus ingat bahwa kalian punya range untuk mengganti metan tuh, seperti saya kan 4 bulan sekali. Nah, ini kan baru 2 bulan saya ganti. Tetapi kemarin itu karena salah penempatan terjadi seperti gini ya. Jadi bisa dilihat ini ujungnya ada sedikit ini ya, ada sedikit masalah ya, tapi kan masih sedikit sekali. Begitu dulu dari saya. Semoga kalian mungkin bisa lebih baik lagi untuk menangani aglonema sehingga tidak salah langkah dalam mengantisipasi. Ini mungkin bisa kalian lihat flow prosesnya seperti gini ya. Mungkin bisa kalian pelajari juga untuk para pemula sehingga langkah-langkah yang diambil itu adalah langkah-langkah yang tepat. Demikian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali.